Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst, serta saya hari ini ditemani oleh Kak Tiara nih Smart People. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Nah, seperti biasa Smart People, kali ini kami akan membahas mengenai data, komoditas, transaksi asing, dan info lainnya terlebih dahulu. Dan nantinya kita akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan oleh smart people ke depannya. Untuk data yang pertama yaitu mengenai komoditas emas ya pekan lalu ditutup terkoreksi tipis sebesar 0,05% ke 2.909 per troy ounce. Ada emas per gramnya yang terkoreksi juga sebesar 0,27% ke 1.523.673 per gramnya. Ada silver yang terkoreksi sebesar 1,59% ke 32.810. Kemudian ada minyak mentah WTI yang naik ya positif ya tutup sekitar 1,02% ke 67 per barel. Ada gandum yang tutup positif juga sebesar 0,75% ke 553 dan ada nikel yang tutup positif ya mengalami pertumbuhan sebesar 0,67% ke 16.396. Di sisi lain ya kita ke sebelah kanannya ada transaksi asing, ada net buy dan juga net sell. Net buy terbesarnya dari saham BBCA sebesar 150,3 miliar pada Jumat pekan lalu. Ada Telkom sebesar 75,6 miliar dan ada saham Astra Internasional sebesar 70,8 miliar. Di sisi lain ada net sell dari BBRI sebesar 445,1 miliar, ada BBNI sebesar 97,3 miliar, dan ada saham PTRO sebesar 74,4 miliar. Nah, Smart People berdasarkan aplikasi RHB Trustmark ID, ada 401 saham yang pekan lalu hari Jumat ditutup menguat, ada 357 saham ditutup melemah, dan ada sekitar 289 saham yang ditutup stagnan. Adapun tiga sektor yang menguat paling tinggi ya, yaitu sektor teknologi sebesar 5,14%, kemudian sektor basic material sebesar 2,21%, dan terakhir sektor properti sebesar 0,97%. Kalau misalnya kita lihat sektor teknologi lagi naik-naiknya nih ya, smart people juga bisa dipertimbangkan. Next ya, kita akan mengulas ke market global nih dari Dow Jones. Oke, untuk Dow Jones ya, Smart People, pekan lalu ya ditutup positif ya dengan rentang 42.190 hingga 43.123. Ditutup sebesar 0,52% ke 42.801. Nextnya kita ke indeks DEX ya. Untuk indeks DEX ini pekan lalu ditutup terkoreksi ya dengan rentang pergerakan 22.913 hingga 23.486. Nextnya kita masuk ke IHSG. Ini ada dua skenario semua people yang bisa kita pertimbangkan ya untuk seminggu ke depan. Ya, yang pertama, pekan lalu kan IHSG ditutup positif ya sebesar 0,27% ke 6.600-an nih, 6.636. Untuk pandangan pertama bullishnya adalah ketika IHSG pergerakannya bisa melebihi di atas 6.680. Next, batas atas satu resistennya di 6.750-an ya untuk resisten berikutnya. Dan kalau misalnya IHSG terjadi koreksi serta melebihi atau melampaui di bawah level 6.580-nya ada potensi ke area 6.500 itu untuk IHSG. Namun seperti people ada yang cukup menarik selain pergerakan indeks, tapi kita ke rupiah nih. Jadi USD IDR ini rupiah mengalami penguatan ya pada pekan lalu sebesar 0,21% ke 16.289 di hari dibandingkan hari sebelumnya di 16.324. Ini juga sudah digambarkan ya smart people ini pada moving average yang 60 bila US rupiah ini ya melebihi atau di bawah angka 16.252 maka ada potensi penguatan lagi ke 16.000 dan itu
salah satu menjadi katalis positif ya bagi pasar di Indonesia ya. Semakin kuat rupiah, maka semakin potensi positif market Indonesia-nya juga semakin besar. Itu semua Ripple. Dan seperti biasa kali ini kita akan tadi sudah dimention ya Kak Tiara. Silakan Kak Tiara untuk pemaparannya hari ini. Ya, oke, terima kasih Mas Ilham. Saya izin share screen dulu ya Mas ya. Ya, Baik, Kak. di hari Jumat kemarin kita ada satu report di Astra Auto Parts. Kebetulan juga kita habis host the call sama perusahaan sendiri untuk ya untuk mendiskusikan mengenai outlook industri dan perusahaan ya terutama untuk di tahun ini dan tahun depan. Yang bisa kita share mungkin untuk Astra Auto Parts kita masih suka Astra Auto Parts karena yang pertama ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk apa seasonality play ya. Jadi salah satu pilihan kita menjelang festif di Lebaran karena Astra Auto Parts sendiri itu kan sangat kuat ya presence-nya di apa kita bilangnya itu di pasar secondary atau replacement dan services ya di mana itu sangat erat hubungannya di bengkel. Jadi kita melihat em, tren-trennya di tahun sebelumnya itu ketika orang-orang itu mau mudik, mereka itu kan cenderung buat ke bengkel, buat apa eh, cek mobilnya ya, servis sebelum melakukan mudik panjang. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu katalis untuk pendapatan Astra Auto Parts, terutama di trading segmen. Dari perusahaan sendiri eh, juga memang sudah melihat adanya tren tersebut, terutama di Januari dan Februari, di mana dari perusahaan sendiri eh, mengatakan kalau di Januari dan Februari sendiri revenue dari segmen ini yang berkaitan dengan apa service dan replacement market ini sudah naik eh, kurang lebih sekitar 5% secara year on year. Jadi kita memang expect di first quarter 2025 ini paling jelek itu setidaknya bisa sebaik di tahun lalu gitu. Padahal di Maret kita juga ada ekspektasi lebih bagus lagi karena akhir Maret ini kan 2 minggu lah ya, 2 minggu menjelang Maret ini kita ekspektasinya udah mulai musim mudik, jadi udah mulai apa meningkat apa aktivitas pergi ke bengkelnya untuk orang-orang ini. Kemudian eh, ya kemarin saya juga dapat masukan dari beberapa eh, apa investor juga mereka sempat bertanya apakah banjir yang melanda beberapa waktu lalu itu bisa positif juga untuk Astra Auto Parts. Ya walaupun memang itu kita tahu itu menjadi suatu musibah ya buat negara kita juga. Tapi ya mungkin itu juga ada hikmahnya juga untuk salah satu perusahaan seperti Astra Auto Parts. Di mana kita juga melihat adanya aktivitas yang meningkat juga orang-orang mencoba untuk memperbaiki mobilnya ke bengkel terdekat dan itu juga salah satu hal yang menguntungkan untuk Astra Auto Parts. Itu itu beberapa katalis yang menurut kita bisa menjadi cyclicality play untuk di first quarter. Tetapi untuk jangka menengah dan panjangnya, kita juga memang masih melihat ada positif katalis di Astra Auto Parts. Yang pertama itu kita juga sempat dengar pemerintah beberapa waktu lalu itu membebaskan biaya balik nama untuk mobil bekas. Ini tuh em, baru disahkan ya dan menurut kita ini suatu hal yang positif karena sekarang itu untuk beli mobil bekas menjadi relatif lebih murah gitu dari karena orang nggak usah bayar administrasi ataupun biaya balik nama gitu ya. Jadi hopefully ini bisa menjadi salah satu katalis untuk peningkatan demand di mobil bekas. Peningkatan demand mobil bekas yang uh, kalau misalnya demand mobil bekas itu naik ya tentu again ini bisa menguntungkan untuk Astra Auto Parts karena kan orang sebelum jual beli mobil bekas itu biasanya juga di apa ada yang diganti lah partsnya, ada yang dicek, ada yang dibawa ke bengkel gitu ya kurang lebih logikanya. Nah itu untuk trading segmen. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat
diskusi juga Astra Auto Parts itu revenue dibagi dua. Ada yang berhubungan dengan bengkel, service dan replacement itu namanya trading segment, dan satu lagi itu dia supply ke pabrikan ya untuk mobil yang kita beri nama OEM. OEM market itu untuk primary market itu sangat erat hubungannya dengan penjualan mobil maupun motor mobil maupun motor baru gitu ya, bukan bekas di pasar utama. Memang di tahun lalu eh, mau apa industri maupun permintaan mobil baru itu melemah cukup dalam, kurang lebih sekitar 15-16% secara year on year. Ini juga salah satu hal yang menyebabkan kenapa revenue-nya si Astra Auto Parts di bidang manufacturing ini juga turun. Tetapi di tahun ini kita ekspektasinya memang setidaknya itu ada sedikit saja recovery di eh, mobil, karena tahun lalu itu kan memang kita di tempat pemilu ya. Memang secara historis itu zaman pemilu itu orang-orang cenderung untuk wait and see, tidak melakukan big purchase gitu. Jadi tahun ini itu walaupun eh, kalau misalnya tidak ada apa-apa, semua keadaan berjalan normal, kita berekspektasi setidaknya untuk pasar mobil itu bisa ada sedikit perbaikan ya. Kita juga berekspektasi adanya apa demand yang masih kuat di pasar motor baru, karena pasar motor baru ini erat kaitannya dengan harga komoditi terutama CPO dan juga apa panen panen yang sukses. Jadi tahun lalu kita ada sukses panen terutama di daerah Jawa, itu salah satu hal yang mendukung penjualan motor kita itu bagus. Hopefully tahun ini juga bisa terulang, dan juga harga CPO itu masih bisa tinggi, itu bisa mendorong permintaan motor gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya yang menarik itu adalah commercial vehicles atau truk ya. Truk-truk besar. Nah, ini demand-nya itu ternyata mulai dari second half di 2024. Ini kalau kita lihat chartnya, mulai dari second half di 2024 itu terlihat adanya peningkatan secara year on year. Ini adalah hal-hal ya walaupun commercial vehicles itu masih belum begitu besar kontribusinya ke Astra Auto Parts, tetapi ini bisa bisa ngebantu ya di tengah kita menunggu recovery di pasar mobil baru gitu. Jadi akan didukung oleh akan dibantu ya, segmen ini akan dibantu oleh truk dan juga motor. Ini kalau teman-teman lihat profitability atau margin di manufacturing itu sebenarnya tipis, cuman sekitar 3-5%. Jadi memang itu adalah suatu nature bisnis di pabrikan mobil, marginnya itu tipis. Jadi kita itu memang harus main volume. Ketika volumenya itu naik, apa fixed cost-nya itu turun dan profitability-nya itu bisa meningkat. Jadi multiplier ke earnings-nya itu bisa langsung tinggi jumping-nya. Jadi yang kita harapkan itu memang lebih ke perbaikan di volume. Sedangkan kalau trading ya ini memang karena it's a high margin business, profitability-nya bagus gitu ya. Jadi memang revenue-nya naik ya, ini langsung trickle down effect-nya ke bawah langsung gitu. eh Ya, so far itu sih ya, kita so far masih maintain our view di Astra Auto Parts. Kita lebih prefer Astra Auto Parts di sektor otomotif. Kita justru lebih prefer ini ya dibandingkan dengan parent-nya. Kita lihat valuasi sekarang eh, masih 4,7 kali PE. Balance sheet is very clean. Dividend yield mungkin bisa sampai 8-9% tahun ini. Em, TP kita di 2.550, saya rasa juga lumayan konservatif, tidak terlalu agresif. Saya mungkin sekalian stop di sini ya Mas Ilham untuk pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tiara atas pemaparannya. Mungkin sebagian sobat Pul juga penasaran gimana pergerakan dari saham auto dan bocorannya adalah saham auto hari ini merupakan menjadi salah satu stock picks kami. Jadi nanti kita lihat aja ya bagaimana kira-kira potensi dari saham auto. Sebelum masuk ke stock picks pilihan, kami akan mereview dulu ya stock picks pada pekan lalu dari Mas Fala kemarin. Ada saham Goto, ada ROB, dan juga BRPT. Untuk Goto sendiri sudah TP ya, entry buy-nya di 80, kemudian TP-nya di 85. Selamat untuk semua people yang mengambil saham Goto.
Kemudian untuk saham ADRO ini entry buy-nya di area 2010 ini masih agak koreksi tipis ya, kurang lebih satu tick ya. Jadi bisa di hold dulu untuk saham ADRO dengan stop loss atau toleransi risiko di 1915 ya smart people. Kemudian untuk BRPT juga karena lu hampir saja TP ya, cuman karena ini juga di atas entry buy-nya kurang lebih di 810 masih ada potensi bagi smart people yang sudah membeli saham BRPT. Nah, sekarang kita akan masuk nih smart people ke stock picks hari ini yaitu dari saham auto. Secara tadi kan secara fundamental sudah dipaparkan banyak cukup banyak ya katalis-katalis positif ya dari saham auto. Sekarang kita lihat secara teknikalnya seperti apa. Dari diagonal trendline ini, yang garis hitam ini ya, ini sudah mencerminkan untuk saham auto pekan lalu breakout atau melebihi garis diagonal resistennya. Ini mengindikasikan bahwa saham tersebut memiliki potensi ke atas. Selain itu, saham auto memiliki pattern yang mungkin seringkali didengar nih oleh smart people, yaitu double bottoms ya. Sudah dibunder-bunderin ya, ini bottom pertama dan bottom kedua. Ketika sudah break di neckline-nya juga ada potensi kenaikan ke atas. Untuk potensi kenaikannya ya bisa diperhatikan untuk target profit pertama di 2150, target profit kedua di 2360. Dan toleransi risiko atau stop loss-nya kurang lebih di area 1980 ya untuk saham auto. Next-nya kita ke ADMR. Kalau misalnya kita lihat diagonal resistennya atau batas atas diagonalnya juga hampir sama dengan saham auto ya, semua people sudah breakout dengan volume yang tinggi. Ini 2 hari ya, 2 hari ke belakang ada volume yang tinggi. Ini bisa diperhatikan untuk target profit pertamanya di 945 dan target profit keduanya di area 1040. Serta level stop loss atau toleransi risikonya kurang lebih di area 820. Nextnya kita ke saham Inco. Inco bisa buy on weakness ya, smart people di area 3030 dengan target profitnya di 3230 serta target profit keduanya di 3410. Dan jangan lupa nih smart people toleransi risikonya di area 2870. Baik, Smart People, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi Smart People yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Dan nanti sektor yang berhubungan dengan Kak Tiara kita akan bahas juga nih. Oke, yang pertama Pak Usman. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Telkom, MDKA, dan BRIS. Baik, untuk Telkom, kita lihat ya untuk saham Telkom ini masih berada di atas area supportnya di 2360. Bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham Telkom, ini target profit pertamanya di 2560 dan target profit keduanya di 2750. Ini ada apa sih angka-angka, sorry, ya ini yang pergerakan atau pola yang dibenarin. Jadi smart people, bila saham Telkom ini bergerak ke atas dan bisa melebihi level 2690 maka ada potensi lagi melanjutkan trennya ke atas. Kurang lebih kita lihat ya, kalau untuk secara teknikalnya potensial ke atasnya bila berbentuk pola double bottoms ini kurang lebih di 3040. Tapi smart people kita perhatikan di target jangka pendeknya dulu ya di 2560 dan juga di 2750 untuk saham Telkom. Nextnya di saham MDKA. Saham MDKA ini kami nilai masih ada di area supportnya ya, kurang lebih di 1430. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham MDKA, ini target profitnya di area 1835. Target profit yang pertama di area 1630 dan level stop loss ya, kurang lebih di 1360 ya, sorry, 1400 ya untuk saham MDKA. Nextnya itu ke saham BRIS.
Untuk saham BRIS ya, waktu itu juga ada smart people yang bertanya, ini masih ada di area supportnya di 2550. Selama saham BRIS ini masih di atas level supportnya, ini bisa dipertimbangkan untuk target pertamanya di 2680 dan target keduanya di 2830. Semoga terjawab. Next, Asri ya. Kita ke saham Asri. Nah, untuk saham Asri ya, untuk pekan lalu memang sudah terkena stop loss. Namun memang kalau kita lihat nih dalam trennya, saham ini masih cenderung mengalami penurunan. Untuk saham Asri, untuk supportnya di area 111. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Asri bisa buy on support ya dengan target profit kurang lebih target profit keduanya di 134, target profit pertamanya di area 120, sorry, 127 dan stop loss ya di area 101 untuk saham asli ya buy on support di area 111. Nextnya MAPI. Oke, kita akan bahas saham MAPI. Untuk saham MAPI ya sudah mulai ada rebound ya dari area supportnya di 1365. Nextnya seperti apa? Selama saham MAPI ini berada di area atas 1365 masih ada potensi kenaikan ya hingga area 1685 dan target profit pertamanya kurang lebih di 1580. Serta jangan lupa smart people, selain target profit yang kita tentukan, kita juga harus menentukan toleransi risiko atau level stop loss-nya. Level stop loss-nya kurang lebih di 1380 untuk saham MAPI. Terus nextnya ke saham IMJS era ANJT. Oke, IMJS kita akan lihat ya. Untuk IMJS sendiri ya sempat mengalami kenaikan ya pekan lalu sebesar 7%. Sebelumnya juga sempat arah ya untuk IMJS. Ini berada di area resisten. Nextnya bagi smart people yang mempertimbangkan untuk saham IMJS yang membeli saham IMJS. Ini bisa di area 170 ya untuk saham IMJS dengan toleransi risiko kurang lebih di 158 dan target profitnya di 194. Nah, kalau ngomongin soal IMJS, kira-kira ada pendapat sedikit dari Katiara mengenai saham ini? Iya, kalau untuk EMCS itu kan kemarin sempat ada announcement kalau dia mau right issue ya. eh Historically sih dia memang lumayan reguler untuk melakukan fundraising. Terakhir itu di tahun 2020. Mungkin Mas Ilham nanti bisa lihat teknikalnya juga di tahun 2020 itu sebelum dia melakukan right issue itu bagaimana. Cuman yang bisa kita kasih tahu itu kalau peraturan right issue itu kan harga exercise-nya mengambil rata-rata sekitar 90 hari ya. At that time harga exercise-nya IMJS itu sampai di 230 seingat saya itu. Itu kalau untuk technical nanti mungkin Mas Ilham. Tapi kalau untuk fundamental ya terakhir kita cover mungkin udah beberapa tahun lalu. Cuman IMJS ini memang salah satu perusahaan logistik atau trucking salah satu yang terbesar di Indonesia dengan armada yang kurang lebih lebih dari 2000 dan dia itu lebih main ke FMCG. Jadi dia itu lebih melakukan pengangkatan atau apa moving logistik untuk perusahaan-perusahaan seperti Indofood, Unilever, Mayora dan lain-lain. Itu sih yang bisa kita share. Kita sekarang belum cover, jadi kita nggak ada target price-nya ya. Baik, terima kasih Katiara. Kita ke next technical ya dari saham ERA. Untuk saham ERA sendiri ya, kemarin sebenarnya sudah mendekati area resistennya di 444. Mungkin bagi smart people yang penasaran kayak, aduh ketinggalan lagi, nextnya di mana nih? Nah, smart people bisa memperhatikan di area 414 ya, buy on support ya dengan target profit pertama di 404 dan target profit keduanya kurang lebih di area 474 serta toleransi risiko atau level stop loss-nya di area 414. Kenapa sih entry buy-nya di sini? Mungkin ada yang bertanya, kan bisa juga saham merah ini hari ini juga menghijau.
Ya, Smart People memang ada potensi untuk saham era melanjutkan penguatannya, tapi secara teknikal melihat bahwa pada penutupan ya, power buyer atau kekuatan pembeli agak sedikit melemah dibandingkan kekuatan dari penjual, ini masih ada potensi koreksi ya terbatas di 414. Namun bagi Smart People yang sudah memiliki saham era nih, bisa di hold ya terlebih dahulu ya saham merah selama saham merah masih berada di area 414-nya. Nah, smart people tidak terasa dikit lagi ya, market sudah akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan hari ini ada Smart Talks ya, akan membahas mengenai Warren Food dan hari Rabu juga ada acara dengan konsultan pajak. Jadi bagi smart people yang penasaran apa sih itu Warren Food, bisa langsung saja ikut Smart Talks-nya pukul 10 pagi nanti. Dan selain itu kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart People bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank. Smart People juga bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun RDN Maybank, khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas yang bertransaksi melalui aplikasi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Katiara atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trisman ID, easy, quick, smart.